Ada apa ini? Ada apa ini? Ada kelompok 5 dari mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus dengan materi psikologi dan pendidikan anak dengan kesulitan belajar khusus dengan dosen pengampu Ibu Mirna Apriani Lestari, dan yang kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang anak yang mempunyai kesulitan belajar. Oleh karena itu, mari kita simak video materinya. Oke, sekarang kita akan membahas materi konsep dasar belajar. Pasti teman-teman sudah familiar dengan kata-kata belajar. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Jadi di mana seseorang itu berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan kepandaian atau ilmunya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga ada arti lain dari kata belajar, yaitu berubah tingkah laku atau perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi di mana seseorang ini mempunyai perubahan tingkah laku atas pengalaman yang dia alami. Nah, adapun menurut Moh Surya, yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya antar dia dan lingkungannya. Oke, next. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud belajar. Nah, ternyata dalam belajar itu mempunyai kesulitan. Nah, kesulitan belajar, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, di mana kondisi siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya atas dasar siswa itu mempunyai gangguan dan hambatan untuk belajar gitu, untuk proses pembelajaran. Oke, next. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui apa itu belajar dan apa itu kesulitan belajar. Dalam kesulitan belajar pasti ada faktor-faktornya tersendiri. Adapun faktor-faktor dalam kesulitan belajar adalah dari faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Nah, untuk faktor internal siswa ada dua, yaitu ada faktor fisiologis dan faktor psikologi. Untuk faktor fisiologis adalah faktor yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Untuk faktor psikologi yaitu meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. Adapun faktor eksternal siswa yaitu ada 3, ada dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Untuk faktor keluarga, pastinya siswa sebelum terjun ke sekolah itu pasti siswa akan belajar di keluarga dulu atau di dalam lingkup rumah. Nah, faktor dari keluarga ini misalnya orang tua yang kurang memperhatikan siswa dalam proses pembelajarannya atau perkembangannya.
Nah, adapun faktor lingkungan sekolah. Nah, pastinya kita kan belajar di dalam sekolah. Sekolah itu adalah faktor yang besar, yang cukup besar, karena di dalam sekolah ini siswa semuanya berkumpul dan belajar. Untuk yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi, apalagi di era sekarang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi proses perkembangan siswa itu sendiri. Jadi otomatis faktor lingkungan ini adalah faktor yang menghambat siswa dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya jenis-jenis kesulitan belajar. Di jenis-jenis kesulitan belajar ini ada 3. Yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca. Yang kedua ada gangguan disgrafia. Yang ketiga ada diskalkulia. Gejala dari kesulitan belajar ini atau gejala kesulitan membaca adalah kemampuan belajar anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi, usia, dan pendidikannya. Untuk gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis, kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil ataupun tulisan tangannya buruk. Yang terakhir diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Diskalkulia ini adalah gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Terbagi menjadi bentuk kesulitan menghitung dan kesulitan kalkulasi anak tersebut, dan menunjang kesulitan dalam memahami proses matematis biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengajar tugas yang melibatkan angka atau simbol otomatis. Selanjutnya next. Selanjutnya tadi sudah membahas jenis-jenisnya, sekarang usaha untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, dengan mengidentifikasi. Dengan mengidentifikasi ini suatu kegiatan yang diarahkan menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, seperti dengan mengumpulkan data dokumen hasil belajar, menganalisis absensi siswa di dalam kelas, mengadakan wawancara dengan siswa, menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar. Yang kedua, diagnosis. Dengan diagnosis ini dapat menentukan atau mengenai hasil dalam pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai keseluruhan individu. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, ada prognosis. Prognosis ini merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa. Bisa dilakukan dengan bentuk treatment. Yang kedua, bahan atau materi yang diperlukan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Yang terakhir, memberikan bantuan atau terapi. Yang dimaksud dengan terapi di sini, memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahapan prognosis, yaitu bisa dengan bimbingan belajar kelompok, kedua belajar bimbingan individual, yang ketiga pengajaran remedial, yang keempat pemberian bimbingan pribadi, ya, dan terakhir alih tangan kasus. Oke.
Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Rigar, ayo baca dulu. Jangan main game terus. Bentar ayo ini Bu, baca. bentar. Rigar, baca dulu ini apa? Sira. Lihat dulu, ini bukan Sira, makanya lihat dulu. HP-nya taruh. Ayo Rigar. Mau Bu. Ya udah, ini baca apa? Sira. Sira. Gol. Ya ampun Rigar, kamu malah main game terus. Namaku Rigar dan aku benci sekolah. Tidak ada hari yang spesial bagiku. Setiap di sekolah selalu membosankan karena seberapa keras aku berusaha selalu gagal. Di ruang kelas, aku selalu dikucilkan oleh teman-temanku dan aku selalu menghiraukan guruku saat mengajar karena aku berbeda dengan yang lain. Aku mempunyai kesulitan membaca dan tidak bisa menghitung. Alkisah di sebuah hutan belantara yang sangat ramai dihuni oleh para binatang. Hiduplah seekor semut yang baru saja berpindah karena kehilangan keluarganya. Kisah menyedihkan itu membuatnya ingin pindah ke hutan lain agar ia tidak teringat lagi pada keluarganya. Di hutan yang menjadi rumah barunya, semut yang bernama Pia tersebut mulai mencari cara untuk membangun sarang. Pia yang merasa lapar mengelilingi hutan. Langkah Pia terhenti saat ia menemukan beberapa potong buah jeruk yang sepertinya tidak sengaja dijatuhkan oleh binatang yang sedang melewati hutan. Dekat ke arah potongan buah jeruk itu, namun Pia ternyata tidak sendirian. Di sana ada kecoa yang juga melihat potongan buah jeruk. Jelek. Dia yang merasa menemukan buah itu terlihat dahulu segera Rigar, Firza, tolong kalian diam dulu ya. Kadang aku kesulitan menemukan jalan pulang. Aku sendirian, tidak nyaman berada di kerumunan. Di sekolah dan di rumah, menurutku tidak jauh berbeda. Keadaannya selalu membosankan tanpa ada dukungan dari siapapun. Assalamualaikum. Ini kan sudah pulang. Halo Bu, Ya Ibu, ada apa? saya wali kelas dari anak Ibu yaitu Rigar. Jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan aktivitas Rigar putra Ibu di sekolah. Oh, bagaimana Ibu? Maaf Bu, untuk perkembangan belajarnya saya harus menyampaikan bahwa nilai putra Ibu akhir-akhir ini selalu di bawah rata-rata Bu. Bahkan nilai tugasnya pun selalu di bawah rata-rata teman-temannya. Nah, maka dari itu Bu, saya bertanya-tanya apakah kondisi Rigar sedang sakit atau bagaimana ya? Karena setiap hari Rigar ini murung terus Bu di kelasnya. Yang benar Ibu. Ada apa ya sama Rigar ya? Halo Bu? Halo? Iya Ibu. Rigar, ada apa?
ngomong dulu. Nggak apa-apa, Ibu. Sini Rigar, keluar dulu. Rigar, kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Ya udah Rigar jangan nangis ya. Udah nggak apa-apa, nanti coba ibu tanyain ke gurunya ya. Nggak mau sekolah, Bu. Oh kenapa? Rigar harus sekolah biar pinter ya. Nggak mau, Bu. Loh, ya sudah nanti ibu tanyakan dulu ke gurunya ya. Halo ibu. Halo Bu, jadi bagaimana ya Bu? Ibu, saya ingin memberitahu Rigar itu tadi setelah saya nasehatin, Rigar itu tidak mau sekolah Ibu, tidak mau sekolah lagi. Dan sebetulnya di rumah juga kalau belajar membaca dengan saya selalu tidak fokus membacanya. Iya Bu, setelah saya berbincang dengan guru-guru yang lain, sepertinya Rigar ini diduga mengidap disleksia Bu. Disleksia Ibu? Bagaimana ya Bu itu? Itu baru kemungkinan Bu. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencari lebih dalam lagi dibantu dengan guru-guru yang lain Bu. Atau Ibu bisa memeriksanya ke dokter atau ke psikolog. Oh baik Ibu, nanti saya akan menjaga Rigar agar Rigar terawasi sekarang gitu ya Bu. Iya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Adik nggak bisa nulis bukan berarti adik bodoh, ya. Tapi adik kan punya bakat menggambar. Nah, tunjukin bakat adik. Nanti lama-lama adik akan pinter nulis, pinter menghitung, sama seperti teman-temannya yang lain. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Dik.